Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai chest X-ray dan interpretasinya, terutama yang berkaitan dengan kelainan jantung kongenital. Terlebih dahulu harus kita pahami dengan baik bagaimana anatomi, terutama anatomi topografi, mediastinum, dan rongga torak. Karena di sana terdapat berbagai organ yang nantinya secara tidak langsung kita akan mengamati letak-letak dan hubungannya dengan jaringan sekitarnya. Seperti misalnya kalau dilihat di rongga mediastinum ini ada jantung, ada grid arteri, dan juga diapit oleh kedua belah paru, tinggi daripada arcus aorta setinggi daripada klavikula, dan juga adanya trachea dan karina letaknya setinggi juga klavikula ini, ya. Jadi ada hard tissue, soft tissue, dan jaringan yang terdapat di sekitar-sekitarnya. Kemudian juga bagaimana hubungannya dengan rongga abdomen, di mana ada hepar di sini dan nanti ada gaster di sebelah kiri. Begitu juga dengan bagian belakang, di tengah tentu ada processus spinosus, medula spinalis, ya. Ada juga scapula, ya. Nah, sehingga nanti dapat diproyeksikan ke organ-organ paru ataupun mediastinum. Angulus inferior scapula nanti dapat diproyeksikan setinggi apa dengan medula spinalis, setinggi apa dengan jantung, dan seterusnya. Nah, X-ray merupakan alat bantu, sehingga harus dipahami kaitannya dengan hal-hal yang terjadi pada pasien. Makanya tidak serta-merta X-ray sebagai penetap diagnosa. Harus digali melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dan indikasinya juga tertentu. Umumnya dilakukan sebelum operasi jantung ataupun operasi-operasi besar lainnya, karena penting nantinya fungsi paru yang baik maupun fungsi jantung yang baik selama berjalannya operasi. Dan apabila terjadi kelainan jantung ataupun gangguan jantung, seperti misalnya kelainan jantung bawaan ataupun penyakit jantung bawaan, penyakit paru bawaan, ya, ataupun penyakit-penyakit paru lainnya. Apabila ada chest pain juga bisa berkaitan dengan kelainan paru, adanya perdarahan daripada batu darah, ya, hemoptisis, ataupun keganasan. Nah, ini adalah contoh X-ray yang baik. Maka dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi persyaratan suatu X-ray itu dikatakan baik. Tentu pertama sekali yang harus diperhatikan adalah tanggal pembuatan X-ray. Perhatikan baik-baik, karena berbeda tanggal tentu berbeda proses daripada kelainan-kelainan yang dialami pasien. Pastikan tanggalnya yang terkini, ya, sehingga dekat dengan keadaan yang terkini, dekat dengan keluhan yang terkininya. Ya, pastikan identitas dahulu. Identitasnya harus tepat. X-ray yang dibaca adalah X-ray pasien itu, bukan pasien orang lain. Bisa saja namanya sama, ya, tapi ternyata orangnya berbeda. Nah, kenapa? Rupanya tanggal lahirnya berbeda, rupanya nomor medical numbernya, medical record numbernya berbeda. Jadi harus diperhatikan baik-baik identitas pasien. Dan juga ada marker-markernya, mana yang sebelah kiri, mana yang sebelah kanan. Ini sengaja identitas pasien kita samarkan, ya. Nah, tapi yang seharusnya kalau untuk pembacaan X-ray yang baik harus diperhatikan identitasnya. Biasanya sih ada di sebelah atas. Nah, untuk marker itu marker kiri ataupun kanan ada seperti ini, contohnya marker kiri ada di sini, ya, berarti di sini adalah sebelah kiri daripada pasien. Posisinya juga harus bagus. Kalau dilihat di sini tengah, ya, di tengah menghadap ke depan begitu, ya. Kemudian di sini nampak klavikula, di sini pula nampak trakeanya di tengah, ya. Nah, jadi sehingga simetris kiri dan kanan. Dan kekuatan kontrasnya juga baik. Kalau dilihat sini vertebranya tidak begitu kelihatan, ya. Nah, tapi trakea dapat terlihat. Jadi intinya dapat kita dapat membedakan antara soft tissue dengan hard tissue. Tulang-tulang ini nampak, vaskularisasi paru juga nampak, mediastinum jantung juga tampak.
Ya. Nah, kalau memang kita mau melihat tren pasien juga harus ada comparisonnya, perbandingannya. Biasanya di sebelah kiri atau kanan X-ray terkini ada X-ray yang sebelumnya supaya bisa menentukan progresnya mengarah ke perbaikan ataukah perburukan. Nah, di sini adalah proyeksi yang seperti tadi kita arahkan kepada bentuk anatomi yang sebenarnya. Apa yang kita perhatikan daripada X-ray tersebut tentu berkaitan dengan organ-organ yang tergambar di X-ray tersebut. Nah, ini proyeksinya trakea, ini yang garis biru, ini adalah trakea. Karina ada di sini dan kemudian ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Lalu di sini ini adalah aorta. Ya, grid arteri utama, aorta. Nah, kalau yang di sebelah sini adalah domainnya vena cava superior di sini. Nah, kalau yang titik-titik merah jambu ini adalah atrium kanan. Nah, kalau yang titik-titik begini ini adalah atrium kiri, appendix daripada atrium kiri. Daerah di sini adalah daerah segmen pulmonal dan di sini adalah daerah daripada ventricle kiri. Jadi kita bisa melihat mana yang membesar nantinya atau mana yang menonjol, segmen pulmonal menonjol. Nanti mana ada misalnya trakea yang terdorong ke kiri ataupun terdorong ke kanan ya. Nah, posisi pasien, posisi X-ray tentu ini berbeda ya. Kalau AP itu berarti pasiennya itu tidur biasanya ya. Berarti kasetnya itu ada di punggung pasien. Sumber sinar radiasinya, sinar X-ray-nya dari depan, dari antero. Jadi sinar berjalan dari anterior pasien ke posterior tempat kasetnya tadi. Ya. Kalau postero anterior PA position artinya sinar itu berjalan dari punggung pasien menembus rongga mediastinum lalu menembus ke kaset untuk merekamnya ya. Jadi kebalikan, dan biasanya PA position ini pasiennya berdiri dan biasanya juga karena kondisi pasiennya stabil ya, itu bisa diarahkan supaya bahunya diarahkan ke depan sehingga dapat terlihat di sini ya. Skapulanya itu menyingkir ke lateral sehingga tidak mengganggu lapangan paru. Berbeda kalau pasiennya nggak stabil ya, tidur ya, skapulanya masih ada nampak mengganggu area pandangan daripada paru. Dan karena posisi AP tersebut, jantung biasanya akan lebih ke depan sehingga jantung itu akan mediastinum itu akan nampak lebih lebar di sini. Berbeda dengan ini pasiennya sama sebenarnya ya. Jadi berbeda kalau dia posisi berdiri, letak jantung itu dekat sekali dengan letak kaset. Sehingga dia nampak lebih slim, lebih kecil. Ya. Nah, di sini tampak lebih lebar mediastinumnya. Untuk kemudian bagaimana perbedaannya dengan inspirasi dan ekspirasi? Jadi kalau posisi PA maka pasien diupayakan inspirasi yang dalam sehingga paru-paru itu akan tampak lebar luas. Diafragma pun akan terdorong ke bawah. Ya. Nah, sehingga paru-parunya juga akan lebih tampak, lebih hitam ya. Berbeda dengan ekspirasi. Interkostanya makin menyempit ya, diafragma akan naik ke atas ya, dan jantung akan nampak sedikit terdorong jadi agak lebih lebar di sininya ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi yang direkomendasikan adalah inspirasi maksimal. Lalu kalau kelainan jantung bawaan ya, sering ada namanya dextrokardia, posisi jantung di kanan. Nah, jadi ada namanya situs inversus apabila terbalik juga organ-organ abdomen dan sekitarnya. Kalau dilihat organ abdomen yang mewakili di sini adalah gambaran air daripada udara di gaster. Situs inversus, maka letak rongga organ abdomennya juga terbalik. Di sini tampak gasternya ada di sebelah kanan, yang normalnya kan di sebelah kiri ya. Nah, ini di sebelah kanan mengikuti. Nah, jantung apexnya ke kanan, dextrokardia, situs inversus. Berbeda dengan gambar satunya lagi ya. Kalau di sini situsnya solitus seperti normal, tapi jantungnya yang dextrokardi. Lihat di sini gambaran daripada udara dari gaster tuh ada di sebelah kiri seperti umumnya anak-anak yang normal ya. Nah, itu harus diperhatikan. Ini namanya anatomi topografi ya. Nah, jadi nanti berkaitan dengan kelainan-kelainan daripada jantungnya dan pembuluh darahnya. Oke, lalu kita mulai ke keadaan tertentu yang bisa dijumpai di
X-ray. Nah, kalau pneumotorak, kalau pasiennya supine, maka sesuai dengan sifat udara itu mengisi rongga di atas, cenderung untuk naik, maka nggak begitu kelihatan di sini. Ini gambaran pneumotorak sebenarnya sudah ada nampak di sini ya. Gambaran vaskularisasi parunya itu agak sedikit. Ini ada rongga yang kosong di sini sedikit, dan tampak di area paru kiri lebih hitam dibandingkan paru kanan. Ya, karena fisiologinya udara akan berusaha menempati atas dan secara menyebar begitu, jadi nggak nampak. Makanya kalau memang bisa diupayakan seperti berikut. Nah ini kalau erek dia, tampak udara akan berusaha mengisi area atas sehingga nampak segmen kolapsnya daripada paru itu. Ya, nah berbeda ya. Di sini hitam, di sini juga hitam tapi berbeda. Di sini ada vaskularisasinya, nampak ini seperti kapas begini, itu paru. Nah ini seperti kapas begini, ini paru. Ini ada garis di sini. Nah, sementara inilah udaranya. Ya. Ini pneumotorak. Nah, ini kalau yang localized, ini spontaneous pneumotorak pada anak-anak. Bisa ini di lobus bawah begini. Nampak di sini garis pleural line-nya di sini ya, nampak. Ya. Nah, ini pneumotorak. Anaknya bisa aja nggak ada keluhan ya, tapi ini kelainannya ada pneumotorak, spontaneous pneumotorak. Nah, pada neonatus ini contohnya ya, ini tampak di sini ya, gambaran daripada pleural line-nya. Di sini ada mulai pneumotorak. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah pleural effusion. Dari mana kita bisa mendeskripsikan sebuah pleural effusion? Dilihat nampak berbeda ya. Apa namanya, densitasnya. Kalau yang di sebelah kanan ini lebih putih, yang di kanan ini lebih hitam. Lalu ada pleural line, tapi bukan hitam seperti pneumotorak tadi, tapi melainkan ini putih, yang menandakan suatu cairan yang lebih padat daripada udara dan menekan paru. Ya, nampak pleural line-nya. Di sini adalah efusinya. Ya. Nah, ini adalah efusi pleura kanan. Tampak pula di sini interkostanya lebih lebar dibandingkan interkosta yang sebelah kiri yang tidak ada efusi pleura. Rongga mediastinum, organ-organ mediastinum juga sedikit mulai terdorong ke arah sebelah kiri, terdorong oleh desakan daripada efusi pleuranya tadi. Nah, ini contoh pada anak ya. Yang di sini adalah dengan efusi pleura. Dari mana kita kok curiga ini efusi pleura ya? Kalau ini terlihat udah putih ya, di sini agak ada sedikit paru-parunya dan mulai mendesak organ ini, trakea juga terdesak ke sebelah kanan ya, jantung juga terdesak ke sebelah kanan. Nah, lalu ini kita pasang mini drain ya, kita keluarkan, barulah paru-paru sebelah kiri mulai mengembang ya. Nah, apa perbedaannya? Ini ada juga perselubungan putih ya, berbeda dengan yang tadi. Nah, ini localized contohnya. Ini adalah atelektasis, di mana paru-paru tersebut menguncup dia, tidak terisi oleh udara. Alveoli-alveolanya mengempis, itu namanya atelektasis. Kalau di sini terlihat di lobus kanan atas, umum terjadi pada anak-anak akibat aspirasi, apakah susu ya, atau kena cairan makanan masuk ke situ ya, aspirasi dia. Sehingga dapat terlihat di sini perselubungan ini putih di paru kanan sebelah atas. Nah, di sini tampak pula interkostanya lebih menyempit daripada yang sebelah kiri. Ya, tampak di sini setelah di chest fisioterapi, ditepuk-tepuk punggungnya, dikasih inhalasi, ya, kemudian dilatih batu, dikasih mukolitik sehingga dahaknya mudah dikeluarkan, disuction sehingga lebih baik. Nah, nampak di sini lebih hitam, walaupun di sini ada terdapat masih tersisa atelektasis, ya. Nah, ini contoh pada yang paralise diafragma. Tampak di sini pada area kiri, diafragma sebelah kiri lebih tinggi daripada diafragma sebelah kanan. Normalnya, diafragma karena di kanan ada hepar, maka diafragma sebelah kanan akan lebih tinggi dibandingkan diafragma sebelah kiri. Nah, pada pasien ini, diafragma kirinya lebih tinggi daripada diafragma kanan. Cenderung mendorong jantung ke sebelah kanan. Trakea juga terdorong ke sebelah kanan karena paru-paru sini nggak ngembang. Ya, terdesak dia. Nah, kalau dilihat, dikonfirmasi dengan fluoroskopi,
Nah, ini fluoroskopi juga harus pasiennya dalam kondisi dia nafas sendiri, tidak dengan bantuan ventilator, supaya tampak pada saat inspirasi ekspirasi terlihat di sini diafragma sebelah kanan bergerak aktif, sementara diafragma sebelah kiri tidak aktif, atau kita sebut sini paradoxical movement. Pada saat inspirasi, di mana diafragma itu turun yang kanan yang normal, tapi yang sebelah kiri pada saat inspirasi justru naik. Nah, ini sangat mengganggu pernafasan pasien dan harus segera dilakukan aplikasi diafragma untuk membantunya. Ya, pantas saja dia lama ekstubasi, rupanya terganggu proses breathingnya akibat adanya paralisa diafragma. Oke, kita mulai dengan spesifik X-ray yang dapat ditemukan pada beberapa kelainan jantung kongenital. Ini tanda-tanda patognomonis ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan ketemu di real situationnya di praktek kali. Nah, kalau dilihat di sini tanda-tanda pulmonary arterial hypertension. Ini perbandingannya pada jantung yang normal, ya jantung tampak di sini slim ya, vaskularisasinya juga baik, tidak meningkat. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini contoh pulmonary hypertension di mana aliran darah ke paru-paru lebih banyak daripada yang normal. Terlihat di sini ya. Nampak vaskularisasinya lebih ramai dibandingkan yang sebelah kiri ya. Nah, juga ada segmen pulmonal seperti yang di awal tadi sudah saya sebutkan. Ini adalah area pulmonale segmen di sini lebih menonjol. Artinya aliran ke parunya lebih banyak. Ini contoh pada VSD kalau yang ini. Dan karena pada aliran paru yang berlebih biasanya disertai dengan pembesaran ventricle kiri. Ini ventricle kiri dia akan cenderung turun. Jadi downward, dia apex downward. Tampak ini sudut daripada cardioprenic tumpul. Ini ya, perhatikan begini. Ini tumpul. Nanti berbeda pada kelainan yang satunya lagi. Kita akan tunjukkan ya. Ini sudut yang dibentuk daripada sudut cardioprenic ini jadi tumpul. Itu contoh-contoh tanda pembesaran ventricle kiri, peningkatan aliran paru yang contoh pada yang peningkatan pulmonary artery flow ya. Nah, ini contoh yang lebih ini lagi ya, lebih jelas lagi, contoh pletora kita sebutnya, aliran paru yang meningkat. Dapat dilihat di sini daerah hilus, pembuluh darahnya lebih besar daripada trachea, ya. Tampak ramai ya vaskularisasinya kiri dan kanan. Segmen pulmonalnya juga sudah mulai menonjol. Ini contoh pada anak usia 7 tahun dengan ASD. Ya. Nah, ini contoh yang kondisi kronis kalau sudah tua. Sudah Eisenmenger namanya. Aliran ke parunya itu tekanan paru-parunya sudah lebih tinggi daripada tekanan ke tubuh. Sehingga ini kontraindikasi untuk operasi. Disebut sign ini namanya prune tree sign. Ya, seperti pohon yang dipangkas gitu ya, ranting-rantingnya. Jadi hanya bagian cabang-cabang utamanya. Jadi ini nampak pemadatan di sini, vaskularisasi di area hilus, tapi menyepi di area perifernya. Menyepi di area perifer. Jadi sepertiga medial ini tampak keras begini. Itu sudah terjadi kalsifikasi daripada arteri perifer ya. Oke, berikutnya adalah ini tetralogy of Fallot. Khasnya berupa boot shape appearance. Lihat di sini berbeda dengan yang tadi peningkatan aliran ke paru akibat adanya VSD atau ASD. Yang di sini adalah terjadinya right ventricle hypertrophy ventricle kanan sehingga mengakibatkan dia besar mengangkat apeks jantung. Lihat, terangkat dia apeksnya sehingga membentuk sudut cardioprenicnya menjadi lancip. Bentuknya seperti boot. Ya, bentuk boot. Dan segmen pulmonalnya karena tetralogy of Fallot itu aliran ke paru-parunya kurang, dia akan cekung. Beda sama yang tadi cembung ya, ini cekung. Dan nampak oligemi. Sepi, lebih hitam. Beda yang VSD tadi begitu ramainya, ini lebih hitam. Ya, jadi ini contoh tetralogy of Fallot, boot shape appearance. Next, snowman appearance. Ini sign yang spesifik untuk suprakardiak TAPVD. Ya, total anomalous pulmonary venous drainage yang tipe suprakardiak. Ya, seperti begini, seperti snowman. Ada bulatan di atas dan bulatan lebih besar yang di bawahnya, seperti snowman lah. Kenapa demikian? Ini dibentuk oleh adanya namanya vertical vein ya. TAPVD-nya ke vena innominata, kemudian vena cava superiornya menjadi dilated. Ya,
Right heart juga menjadi dilated. Ya, sedemikian ya. Jadi seperti snowman appearance. Next, ini contoh real snowman appearance lainnya adalah lihat di sini ya. Ada begini. Nah, ini dikateterisasi. Tampak ini di arteri pulmonalis, diberikan kontras, perhatikan. Nanti nampak vertical vein-nya di sini. Ya, lihat tuh ya, pulmonary artery, lalu belakangan, nah ini vertical vein-nya. Masuk ke vena cava superior, baru masuk ke jantung. Ya, ini contoh snowman appearance pada supracardiac tachyphydic. Next, ini adalah Epstein. Ketika kalian menjumpai jantung yang sebesar begini, hampir wall to wall istilahnya, udah pikiran pertama kalian ini adalah Epstein anomaly. Kenapa bisa demikian? Karena pada Epstein di sini adalah terjadinya pembesaran yang hebat daripada atrium kanan. Ya, ini atrium kanan yang besar sekali begini. Dan ventricle kanannya hampir nggak ada biasanya karena sudah terjadi atrialisasi. Nah, jadi besar begini, wall to wall nih. Bahkan disebut namanya box shape appearance. Ya. Nah, khas pula lainnya adalah egg on string sign. Nah, ini khas pada transposition of the great artery TGA. Nah, di sini adalah tampak seperti telur yang digantung pada seutas tali, ya. Komponen utamanya adalah jantung yang berbentuk seperti telur. Nah, kenapa seperti tali? Ini daerah mediastinumnya, daerah great arterinya, karena posisi aorta dan pulmonal yang antero-posterior. Jadi seperti satu garis, dilihat dari depan kecil jadinya. Nah, ini dia, ya. Lalu hal lainnya adalah terjadi hipervaskularisasi, banyak aliran darah ke paru-parunya. Nah, jadi kombinasi itu semua namanya egg on string. Jadi seperti telur yang digantung oleh seutas tali. Ya, ini pada TGA. Hati-hati. Nah, pada PAIVS juga ini seperti kecil di sini, seperti telur juga, ya, seperti digantung di seutas tali. Tapi paru-parunya sepi, berbeda dengan TGA tadi. Nah, paru-parunya ini lebih banyak dia alirannya, ya. Jadi harus hati-hati. Hampir sama, tapi bisa dipegang. Oke, mungkin dahulu ya untuk X-ray dan interpretasi, terutama kaitannya dengan kelainan jantung bawaan. Semoga bermanfaat. Jika kalian masih ada pertanyaan, boleh di mention ataupun ditanyakan pertanyaan kalian itu di comment section. Nanti kita akan jawab. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.